Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mezura dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam tentang syarat, rukun, dan hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Kemudian yang pertama, pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis, sehingga dapat menunaikan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhu juga merupakan syarat sahnya sholat yang dikerjakan sebelum melaksanakan sholat. Syarat sah yang dimaksud di sini berarti jika seseorang melaksanakan sholat namun belum berwudu, maka sholatnya dikatakan tidak sah. Kemudian selanjutnya yaitu syarat sah wudu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, bersih dari darah haid dan darah nifas. Yang ketiga, menggunakan air yang suci untuk berwudu. Yang keempat, air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang halal dan bukan air curian. Yang kelima, membersihkan benda-benda yang menempel di kulit yang dapat menghalangi air menyentuh kulit, seperti cat kuku dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan dan kedua siku. 4, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib di sini dimaksudkan bahwa ketika melaksanakan wudhu, diharuskan melaksanakannya secara urut dan runtut dari awal sampai akhir. Baiklah, selanjutnya adalah rukun wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi. Menurut Hanafi, rukun wudhu itu ada 4 sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, rukun wudhu itu ada 7, yaitu dengan menambahkan keharusan untuk menggosok anggota wudhu. Sebab menurut beliau, jika hanya sekedar mengguyur anggota wudhu, artinya masih belum bermakna mencuci atau membasuhnya. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, rukun wudhu itu ada 6, yaitu dengan menambahi keempat hal dalam Al-Quran dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban melakukan pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh berbolak-balik atau istilahnya adalah tertib. Yang keempat, yakni menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, rukun wudhu itu ada 7 perkara, yaitu dengan menambahkan niat, tertib, dan muamalat. Maksud dari muamalat ini sendiri yaitu berkesinambungan. Maksudnya tidak boleh terjadi jeda atau kesenjangan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain ketika membasuh anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lain, terlebih lagi sampai membuatnya kering. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalan depan maupun jalan belakang atau kubur maupun dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang ketiga, kehilangan akal seperti gila, pingsan, dan tertidur. Kemudian yang keempat adalah tertawa. Ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang, atau biasa disebut lewat kubur maupun dubur. Menurut mazhab
Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, mazhab tersebut mengatakan bahwa jika sesuatu yang keluar dari salah satu jalan di antara dua jalan tersebut, misalnya kencing, kotoran atau tinja, angin atau kentut, dan mani, maka hal tersebut dapat membatalkan wudhu. Namun menurut mazhab Maliki, hal tersebut tidak membatalkan wudhu, karena semua itu tumbuh di dalam perut. Tetapi beda halnya dengan yang tidak tumbuh di dalamnya. Contohnya, ketika seseorang sengaja menelan kerikil, kemudian kerikil tersebut keluar melalui anus, maka dapat membatalkan wudhunya. Sedangkan mani, menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali dapat membatalkan wudhu. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mani tidak membatalkan wudhu. Karena jika keluarnya mani, kita hanya diwajibkan untuk mandi, bukan diwajibkan untuk berwudhu. Yang kedua adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Menurut mazhab Hambali, jika terjadi persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan, maka hal tersebut dapat membatalkan wudhu apabila persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu disertai dengan syahwat dan tanpa hijab. Sedangkan menurut mazhab Maliki sama seperti mazhab Hambali, tetapi sedikit menambahkan bahwa ciuman kehormatan tidak membatalkan wudhu. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, persentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki dapat membatalkan wudhu apabila keduanya sudah dewasa, bukan muhrimnya, dan tanpa hijab. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, persentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki sama sekali tidak membatalkan wudhu. Menurutnya, wudhu itu tidak batal kecuali dengan menyentuh yang sentuhannya itu dapat menimbulkan reaksi pada kemaluan atau sebagainya. Baiklah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sholat, yakni syarat, rukun, dan hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Pertama adalah pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan sholat menurut istilah adalah kegiatan ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucap salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perbuatan dan perkataan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga yaitu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yaitu yang pertama masuk waktu sholat, yang kedua suci dari hadas kecil dan hadas besar, yang ketiga suci badan, suci tempat dan suci pakaian yang digunakan, yang keempat menutup aurat, dan yang kelima menghadap ke kiblat. Kemudian yaitu rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, 4 membaca Al-Fatihah setiap rakaat, 5 ruku dengan tu'ma'ninah, 6 i'tidal dengan tu'ma'ninah, 7 sujud 2 kali dengan tu'ma'ninah, 8 duduk di antara 2 sujud dengan tu'ma'ninah, 9 duduk tasyahud akhir, ke-10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat kepada Nabi setelah mengucapkan atau membaca tasyahud akhir, 12 membaca salam, ke-13 tertib. Selanjutnya adalah rukun sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama niat. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, niat adalah fardu sholat. Sedangkan menurut mazhab Hambali dan Hanafi, niat adalah syarat jika kita ingin melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, berdiri merupakan hukum yang wajib bagi orang yang mampu. Sedangkan jika tidak mampu, boleh sholat dengan keadaan duduk
berbaring atau hanya dengan niat saja. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka sepakat dengan lafaz Allahu Akbar. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, lafaz Allahu Akbar boleh diganti dengan lafaz yang lain yang memiliki makna sama dengan lafaz Allahu Akbar. Yang keempat, membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah rukun sholat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Al-Fatihah tidak termasuk rukun sholat. Yang kelima, ruku dengan tu'ma'ninah. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, ruku itu kegiatan membongkokkan tubuh hingga kedua telapak tangan mencapai lutut tanpa mengendurkan tubuh. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ruku itu menundukkan kepala sampai membungkuk dan mendekati keadaan ruku. Yang keenam, i'tidal dengan tu'ma'ninah. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, ketiga mazhab itu mengatakan i'tidal merupakan rukun sholat, tetapi menurut mazhab Hanafi, i'tidal bukan rukun sholat. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tu'ma'ninah. Menurut mazhab Hanafi, beliau menjelaskan bahwa penggabungan hidung dengan dahi dalam melaksanakan sholat. Menurut Hambali, ketinggian dalam sujud dapat membatalkan sholat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ketinggian yang membatalkan sholat apabila tempat sujud itu melebihi ketinggian lutut. Sedangkan menurut mazhab Maliki, beliau berpendapat bahwa apabila tempat itu sangat tinggi dan berhubungan dengan tanah, maka sujudnya tidak sah. Tetapi apabila ia terlalu tinggi, maka sujudnya bisa dikatakan sah. Yang kedelapan adalah duduk di antara 2 sujud dengan tu'ma'ninah. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, duduk di antara 2 sujud dengan tu'ma'ninah adalah rukun sholat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, duduk di antara 2 sujud dengan tu'ma'ninah bukan termasuk rukun sholat, tetapi adalah sunat sholat yang bersifat ringan, namun bisa juga disebut sebagai sunat muakkad oleh sebagian ulama. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Menurut mazhab Hanafi, duduk tasyahud akhir tidak diwajibkan duduk di antara 2 sujud, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, beliau mengatakan wajib duduk antara 2 sujud. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Menurut mazhab Syafi'i, membaca tasyahud akhir merupakan salah satu rukun sholat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, membaca tasyahud akhir merupakan sunat muakkad, bukan fardu atau rukunnya. Kemudian menurut mazhab Maliki, membaca tasyahud akhir merupakan sunat sholat. Dan yang terakhir yaitu menurut mazhab Hambali, beliau berpendapat bahwa membaca tasyahud akhir namun bacaannya tertinggal, maka sholatnya tetap sah, namun hukumnya adalah makruh. Yang ke-11, membaca sholawat kepada Nabi. Menurut mazhab Maliki, Hambali, membaca sholawat kepada Nabi tidak termasuk ke dalam rukun sholat karena hukum membacanya adalah sunat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, mazhab tersebut mengatakan bahwa membaca sholawat itu wajib. Yang ke-12, membaca salam. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mengucapkan salam setelah sholat adalah termasuk dalam rukun sholat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, beliau mengatakan bahwa mengucapkan
Salam ketika selesai sholat bukan termasuk ke dalam rukun sholat, tetapi hanya wajib atau sering disebut sebagai sunnah muakkad. Selanjutnya yang ke-13 adalah tertib. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki, mazhab tersebut mengatakan bahwa tertib itu merupakan salah satu rukun sholat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, tertib tidak merupakan rukun sholat, tetapi tertib adalah syarat sahnya sholat. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu yang pertama, berbicara sekurang-kurangnya 2 huruf walaupun tidak mempunyai atau tidak memiliki makna sama sekali. Yang kedua, setiap kegiatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Yang ketiga, makan dan minum. Keempat, jika datang hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kelima yaitu tertawa yang terbahak-bahak. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, hal-hal yang dapat membatalkan sholat yaitu pertama, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Kedua, makan dan minum. Dan yang terakhir adalah tertawa. Kemudian menurut mazhab Hambali, hal-hal yang dapat membatalkan sholat yaitu berbicara sekurang-kurangnya 2 huruf walaupun tidak memiliki makna. Seperti contohnya adalah berdehem ketika sholat. Yang kedua, yaitu setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Yang ketiga, makan dan minum. Kemudian yang keempat, jika datang hadas besar ataupun hadas kecil. Dan yang kelima adalah tertawa. Selanjutnya adalah hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi. Hal yang membatalkan sholat menurut beliau yaitu pertama, bicara sekurang-kurangnya 2 huruf walaupun tidak memiliki makna. Seperti tadi contohnya berdehem. Yang kedua, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. Yang ketiga, makan dan minum. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang dapat membatalkan sholat menurut mazhab Maliki. Adapun hal yang dimaksud yaitu pertama, setiap perbuatan yang dapat menghilangkan bentuk sholat. 2. Makan dan minum. Ketiga, jika datang hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian yang keempat, tertawa. Intinya, setiap mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda atau pendapat yang berbeda-beda mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Entah itu dari pengertiannya ataupun maknanya. Namun hal tersebut dapat kita cermati dengan baik sesuai dengan pedoman atau tuntunan yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.